Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, ini ada pertanyaan yang cukup bagus untuk ukuran orang awam, begitu ya. Ini pertanyaan dari Nuryadi J3V. Assalamualaikum Om Sanda, saya mau minta tolong bahas tentang burung lowo dong Om Sanda. Hampir putus asa soalnya saya jor tetap ngelowo, dipangkas tetap ngelowo. Sebenarnya ngelowo itu sebab dari tinggi birahi atau tinggi emosi Om. Mohon dibantu hobi saya ini Om Sanda, terima kasih. Oke, langsung aja ya. Saya kasih tahu kamu bahwa ngelowo itu sebenarnya bentuk dari ekspresi. Banyak hal yang bikin burung itu jadi ngelowo gitu ya. Jadi bukan hanya tinggi birahi dan emosi saja. Memang kedua ini juga jadi faktor penyebab burung akhirnya ngelowo. Tetapi ada lagi penyebab-penyebab lain seperti mana burung yang terlalu jinak. Ya. Burung ya kalau umumnya gitu ya. Dan kita kan yang saat saya ditanya ini kan saya anggap burungmu juga nggak ada kendala di mental kan begitu ya. Umumnya orang itu seperti mana yang kamu tanyakan di sini, apa itu birahinya yang ketinggian atau emosinya yang ketinggian. Nah, di lapangan burung lowo dengan ekspresi seperti mana ngecun, ekor ngayun gitu ya. Itu betul dia ada tinggi di birahi, ya kan? Tetapi selain tinggi di birahi di sini, burung itu kemungkinan besar juga untuk kondisi dia, burung itu tidak prima. Burung itu tidak punya tenaga. Istilah di orang itu ngomongnya burung tinggi birahi tidak punya tenaga. Itu. Terus kalau emosi, biasanya kecenderungan burung yang lowo emosi ini lebih ke arah dia identik ke nyerang burung ya, numbur sangkar gitu. Itu bisa dikatakan burung yang dia tinggi emosinya, kemungkinan besar juga burung belum siap ya. Untuk birahi dia mungkin nanggung atau drop birahinya, bisa jadi juga untuk tenaga dia kurang bagus. Nah, selain itu ya, ada penyebab ngelowo itu karena burung mentalnya tidak bagus. Ya, mungkin karena burung umurnya masih sangat muda, bisa jadi dia ada ngelowo, ya kan? Terus burung yang sewaktu dia nampil nih, kan ada kan ya burung yang dia nampil awalnya bagus, terus ketekan burung lain, mungkin kepukul suara-suara ancaman yang tembakan panjang, dia ngaruh, mental jatuh, dia juga bisa ngelowo. Ya. Ada lagi nih ya, ngelowo disebabkan karena burung itu biasanya kondisi kurang bagus, karena burung itu mau mabung. Burung punya keinginan tarung yang kuat, ya, karena sudah karakter dia, burungnya victor. Tetapi karena kondisinya tidak bagus, seperti mana burung yang mau mabung ini kan biasanya kondisinya juga menurun, gitu ya. Nah, di situ juga bisa burung itu akhirnya ngelowo. Oke, Om, gini aja Om, kalau burungmu selalu ngelowo-ngelowo seperti itu, saya cukup pengalaman lah dengan burung lowo ya. Dan alhamdulillah burung-burung yang saya tangani dengan permasalahan ngelowo ini tadi, toh saya juga beli burung dengan trouble-nya ada ngelowo gitu ya, pemiliknya tidak bisa mengatasi permasalahan ngelowo ini, akhirnya dia jual murah ke aku dan aku coba olah, akhirnya jadi ya. Contohnya kayak burungku itu kayak barakuda, itu ngelowo parah gitu ya. Barakuda itu bukan ngelowo di rumah, beda dengan burung seperti mana SS itu. Kalau di rumah kan ngelowo karena jinak, ya kan.
Ini juga kalau aku masukkan tangan dia juga ada ngelowo. Ada jinak juga yang ini si MP3 kan. Nah, ini jinak apa ngelowonya karena jinak kan ya. Terus gini. Kalau si barakuda itu ngelowonya waktu digantang. Ya, di awal itu pasti dia ada ngelowo, setelah itu nanti dia ada nampil. Selalu seperti itu dan akhirnya ketemu juga ya. Akhirnya burung itu tidak ngelowo, mainnya juga tetap bagus, ya kan? Mainnya jadi apa? Tetap neken lah teman-teman ya, dengan disesuaikan settingan, burung itu akhirnya tidak ngelowo dan mainnya bagus. Oke ya. Nah, cuma burung-burung yang saya tampung ya dengan permasalahan ngelowo ini, saya juga harus melihat burung itu ngelowonya karena apa nih. Yang perlu dihindari di sini adalah burung itu ngelowo karena mentalnya tidak bagus. Ya, itu saya hindari. Kalau urusan mental untuk burung petarung itu sudah sesuatu yang apa teman-teman riskan gitu ya. Jadi kalau burung murai batu itu saat dia tarung ya, segacor apapun burungmu, semewah apapun materinya, sekenceng apapun volumenya, seganteng apapun burungnya gitu ya. Tetapi kalau dia tidak punya mental yang bagus, ya tentu saja burung itu tidak nampil. Mungkin kalau untuk gacor-gacoran rumahan dia gacor, tapi kalau ketemu burung dia akhirnya tidak tarung karena mentalnya yang kurang bagus. Gitu ya. Oke lah. Sekarang gini Om, amati lagi lah di burungmu. Ya, amati lagi di burungmu. Untuk menuntaskan permasalahan ngelowo ini ya butuh waktu, dan waktu itu tidak sebentar. Karena kita juga harus bisa memastikan apa yang menyebabkan burung kita ngelowo. Itu yang paling penting. Kamu mau menangani burungmu, kalau permasalahan atau penyebab dari masalah burungmu itu belum ketemu, ya kan percuma. Analoginya begini. Kamu melihat temanmu kok kayak dia pegang perut, kayak apa, nyengir-nyengir gitu kan ya. Terus kamu tiba-tiba aja langsung menafsirkan bahwa temanmu ini pasti dia mau mencret gitu ya, sakit perut kan gitu. Akhirnya kamu belikan obat Neo Enstrotop gitu ya, atau Diapet. Nih kamu minum. Ternyata temanmu itu bukan karena dia apa mules, sakit perutnya karena dia kena apa? Kena emah gitu kan ya. Dia ini jelas gak nyambung. Ekspresinya sama, tapi penyebab permasalahan ini berbeda. Tentu saja obatnya juga harus beda, kan begitu. Nah itu yang paling penting dulu Om. Lihat di burungmu. Kamu gak usah bingung hari ini begini besok begitu. Nggak begitu dulu. Terapkan dulu ya di rawatan hariannya seperti apa. Pastikan burung itu punya kesiapan, kondisinya fit, burung kenceng ya, responnya bagus. Sesekali burung juga ada mutah materi. Gampangnya burung gacor lah ya. Tapi ingat, burung kalau kita mau jadikan burung lomba di rumah itu gacor waktu dibuka gini enggak apa-apa. Tapi sewaktu dikerodong, burung itu sudah terbiasa dengan apa pola rawatan yang kita berikan ke burung itu, akhirnya burung itu juga bisa tenang, bisa gak gacor di dalam kerodong nantinya. Boleh dia bunyi waktu diablak seperti ini gitu. Nah yang penting itu dulu, burung sudah punya kondisi bagus, dia punya kesiapan, ada respon saat digoda, kamu bawa ke lapangan. Tetapi sebelum hadir ke lapangan itu setidaknya nih, kalau kamu lihat burungmu identik ke birahi, maka hindari kroto. Tapi kalau burungmu tuh responnya itu lebih ke agresif gitu ya, artinya berhubungan dengan emosi dia, maka kamu bisa kasih kroto untuk setutnya. Bawa burungmu ke gantangan, coba dilihat dengan penerapan ini tadi. Oh ternyata burungnya ngelowo nih, gitu kan ya. Dah ngelowo itu nanti kamu lihat seperti mana yang saya bilang tadi ya. Burung kalau dia ngelowo kecenderungan birahi, cenderung di putih ekor itu ngembang ya, ekor itu ngayun ya, ngawet kalau orang bilang itu ya. Terus dia ya samalah ngelowo dengan menurunkan sayap, dan di sini juga ada ngembang ya, bulunya di dada itu tadi. Nah itu lebih ke dia
apa naik turun atau bahkan cuman main tangkringan sana sini gitu loh. Ya kalau dia itu birahi, ya. Nah, kalau dia emosi itu lebih ke arahnya langsung ke burung. Arahnya langsung ke burung. Itu untuk membedakan seperti itu. Nah, nanti kalau udah ketemu di sini, anggap aja birahinya yang berlebihan. Biasanya ini juga ada kaitannya seperti mana itu tadi. Birahinya tinggi, kondisi kurang bagus. Oke, birahi tinggi, kondisi kurang bagus. Terus mengatasinya gimana? Mainkan jemur. Mainkan jemurnya. Atau istilahnya itu mengimbangi birahi dengan emosi dia. Oke ya. Nah, kalau terus akhirnya kamu ketemukan bahwa oh burungku itu ngelawanya karena emosinya berlebihan. Biasanya burung seperti ini emosinya besar, birahinya nanggung. Dan orang pemiliknya ini tadi biasanya sudah apa ya, memang dia minim untuk memberikan EF ini tadi. Karena dia ada ketakutan-ketakutan terlebih dahulu. Kalau nanti dikasih EF banyak, burungnya takutnya terlalu birahi gitu ya. Akhirnya birahinya nanggung. Birahi nanggung itu tadi karena karakter burung juga dia agresif, burungnya temperamen. Maka yang terjadi ya itu tadi, ngelowo. Nah, kalau ketemu burung seperti itu, mainkan itu untuk porsi EF-nya. Mainnya di mana? Di kerutu. Kalau memang pengen menaikkan birahi dia. Oke? Itu Om untuk burungmu ya. Kamu harus bisa memastikan dulu apa penyebab burungmu kok jadi ngelowo. Ingat, ngelowo itu ekspresi. Ya, ngelowo itu bentuk dari ekspresi. Burung dia emosinya kegedean juga bisa ngelowo. Contoh nih, ini waktu kita jemur, ada burung gereja nempel di sini. Dia akan mengancam. Ya itu kan ngelowo juga gitu ya. Terus burung yang terlalu biranya terlalu kegedean, itu juga bisa ngelowo, ya kan? Tapi bukan hanya oh ini emosinya kegedean jadi dia ngelowo. Enggak. Biasanya dibarengi dengan apa? Seperti mana saya bilang tadi, mungkin birahinya kurang, emosinya kegedean tapi birahinya kurang. Begitu juga dengan birahi yang besar ini tadi. Biasanya birahinya tinggi tapi ada kurang di tenaga. Jadi dia ngelowo. Terus burung yang terlalu jinak itu juga ngelowo ya. Tapi kalau dia ngelowo di rumah karena dia jinak belum tentu di lapangan. Nah, sebagian burung ada memang sampai ke lapangan. Terus yang fatal yaitu tadi, yaitu masalah mental. Oke, masalah mental. Nah, sedikit cerita, kalau dulu saya menyelesaikan kasus di barakuda gitu ya. Burung saya ini burung yang ya seringlah aku bahas lah ya, barakuda. Jadi barakuda ini dia dulu ngelowo, selalu ngelowo. Nah, di sini saya temukan apa? Burung ini kan nggak doyan kayak kroto, terus dia juga nggak doyan sama ulet ya. Dia hanya suka sama fur dan jangkrik. Kalau telat makan ngasih jangkrik, biasanya dia udah nggak mau makan jangkrik. Suka betul dengan furnya. Saya dulu pakai furnya itu pakai gold food yang biasa. Gold food itu ada 3 setahu saya. Rumput laut, 4-in-1, terus 9 star ya, itu untuk gold food. Saya pakai yang biasa, yang rumput laut. Itu dia seneng banget ya makan itu. Jadi kalau telat ngasih EF biasanya nggak dimakan tuh jangkriknya, cuma dimakan beberapa gitu. Kalau dibiarkan, kan aku nih kalau ngasih jangkrik di burung nih teman-teman ya, saya pastikan burung itu nanti antara 15 menit paling lama dia harus habiskan jangkrik yang saya kasih. Saya nggak suka jangkrik itu terus habis nggak habis biarkan di situ. Nanti dia makan mungkin 1 jam atau lebih gitu ya. Nah, ini nanti jangkrik sudah terkontaminasi karena biasanya saya itu ngasih jangkrik ke beberapa burung yang saya rawat, itu ada yang dalam keadaan dia mati, ada yang di keadaan dia tetap hidup ya. Jadi kalau di barakuda waktu itu saya kasih itu dalam keadaan mati, maka saya harus pastikan ya 15 menit harus habis. Dan 15 menit itu kasih jangkrik ini aja nggak dimakan sama dia. Kadang-kadang coba dimakan 2 karena telat ngasih jangkriknya. Dia udah kenyang makan furnya. Nah, di sini saya punya keyakinan bahwa di barakuda ini tadi, burung ini agak sulit untuk meningkatkan hormon testosteronnya. Artinya ini berkaitan dengan birahi kan gitu ya. Sedangkan saya tahu betul bahwa untuk meningkatkan hormon testosteron itu atau menaikkan birahi itu lewat nutrisi, ya kan? Lewat EF, mudahnya seperti itu. Nah, sedangkan untuk
varian F dia juga nggak suka, memang nggak mau makan dia. Nah akhirnya saya siasati pakai apa? Tetap pakai jangkrik, ya kan? Tapi jangkrik itu aku kasih minyak ikan. Itu saya suntikkan tuh di apa jangkriknya ya, minyak ikan, dan saya kasih itu rutin ya, seminggu 2 kali biasanya seperti itu. Terus waktu mau lomba, ingat waktu mau lomba, setut saya itu dimulai dari hari Sabtu. Kalau hari Minggu main, hari Sabtu itu mulai dari pagi saya kasih jangkrik, nanti sekitar jam 12 itu saya kasih jangkrik lagi, sore tak kasih jangkrik lagi, malam biasanya aku bangunin dia setelah dia sudah istirahat ya, di atas jam 9 malam itu tak kasih jangkrik. Itulah cara saya untuk setut dia. Ya. Yaitu tadi, karena saya tak paham betul di barakuda ini permasalahannya karena burung itu agak sulit untuk naik birahinya. Dan alhamdulillah barakuda ini burung bukan hanya setahun 2 tahun saya pelihara. Kalau hari ini burungnya sudah mati teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mengikuti channel Umpamane Kicau dari 8 tahun yang lalu, mungkin tidak asing dengan yang namanya barakuda. Dimana burung itu saya rawat itu kan akhirnya di tempatnya Bapak ya. Total dirawat orang itu burung itu lebih dari 20 tahun. Dari muda hutan burung itu dulu. Ya. Maka saya sering bahas di barakuda. Sebenarnya bukan hanya barakuda, bahkan burung yang awal saya bikin channel Umpamane namanya burung Umpamane itu juga masalahnya begitu. Dia over untuk birahinya. Ya, dia ada ngelowo juga. Ya, selesai. Burungnya akhirnya jadi enak lagi. Ya, sebenarnya banyak lah ya yang sudah saya tangani untuk kasus ngelowo ini, dan memang untuk kasus Cia, kasus ngelowo ini nggak asing bagi saya ya, dan alhamdulillah saya bisa menangani kasus-kasus ini. Oke, itu tadi saya bilang ya, kalau saya menangani satu burung, saya menerima satu burung, ini kan pasti beli. Saya ini nggak apa teman-teman, nggak mau saya tuh ngerawat burung orang itu, nggak mau saya, ya kan? Ya saya beli burung bermasalah, tapi saya tahu burung itu sebenarnya punya dasar yang bagus. Dasar yang bagus di mana? Di karakter, mentalnya, ya kan? Cara kerjanya, volumenya. Hanya saja burung itu ada masalah ya seperti mananglowo dan ciak bulu gitu ya. Itu biasanya orang tuh memang pusing untuk menyelesaikan permasalahan ini. Maka ya itu keuntungan bagi saya. Saya dapatkan burung dengan trouble dengan harga yang murah. Saya olah sedikit, akhirnya jadi burung bener. Ini dulu juga ciak burung ini, ya ciak parah ini. Tapi alhamdulillah selesai kan, aman kan. Saya rasa cukup sekian, sukses selalu.